Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di series Ramadan bersama Saf Original Official. Kita hari ini kembali ke Ranah Minang, berjumpa dengan tentu di Ranah Minang ada banyak pahlawan hebat, para pejuang besar, tapi tidak hanya dari kaum laki-laki. Kali ini kita akan membicarakan 3 perempuan Minang yang hebat, yaitu Siti Rohana Kudus, Hajah Rangkayo Rasuna Said, dan Saikhah Rahmah El-Yunusiah. Yang pertama, Rohana Kudus. Teman-teman kalau pergi ke Kota Padang, sampai di sana ada Jalan Rohana Kudus. Dan di tempat itu ada sebuah pusat oleh-oleh berupa keripik Sanjay yang kemudian punya brand Rohana Kudus juga. Nah, siapa Rohana Kudus ini? Dia seorang wanita hebat yang berasal dari keluarga hebat. Bayangkan, Rohana Kudus ini adalah saudara tiri seayah dengan Sultan Syahrir yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia. Rohana Kudus juga adalah sepupu dari Haji Agus Salim yang adalah the grand old man, alias orang hebat yang sepuh dari Indonesia di pergaulan internasional, yang menguasai banyak bahasa, yang menjadi Menteri Luar Negeri andalan kita. Kemudian beliau, Rohana Kudus, adalah juga bibi dari penyair besar Indonesia angkatan 45, Khairil Anwar. Nah, ini menjadikan Rohana Kudus kita ketahui berasal dari sebuah keluarga terpelajar. Ayahandanya Sultan Maharaja Muhammad Arsyad adalah seorang jaksa yang pernah bertugas baik di Jambi, kemudian juga di Medan. Dan Rohana Kudus yang hidup pada zaman di mana pendidikan untuk kaum perempuan sangat terbatas, beruntung karena memiliki seorang ayah yang terpelajar dan punya kepedulian pada pendidikan anak-anaknya. Dia tidak disekolahkan secara formal. Rohana Kudus tercatat tidak pernah mengenyam pendidikan formal apapun, tetapi di rumah dia diajari oleh ayahnya membaca, diajari menulis, diajari bahasa Belanda, diajari bahasa Melayu, ya. Jadi bukan hanya bahasa Minang yang dia kuasai. Fasihlah Rohana Kudus dalam bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Minang itu sendiri, dan dia pandai menulis dalam bahasa tersebut. Ketika kemudian ayahnya kembali ke Koto Gadang di wilayah Agam, Sumatera Barat, yang menjadi tanah kelahirannya dahulu, maka dia mencari orang-orang terpelajar di kampungnya untuk belajar kepada mereka. Dia menulis dalam tulisan Jawi atau tulisan Arab Melayu. Dia juga belajar menulis Latin, ya, dan mempelajari berbagai macam ilmu, termasuk karena pergaulan ayahnya sebagai seorang pejabat dalam tata kolonial Belanda, dia bisa kemudian bergaul dengan para wanita Belanda. Maka kepada para wanita Belanda itu dia belajar keterampilan khas wanita Eropa, ya. Wanita Eropa itu kan kalau di rumah duduk di kursi goyang gitu, kemudian merajut, menyulam gitu ya, menjahit. Nah, Rohana Kudus kemudian belajar kepada para wanita Belanda ini keterampilan-keterampilan wanita Belanda yang secara tradisional mereka bawa dari Eropa. Ini menambah luas pergaulannya pada saat itu, yang kemudian membuat dia menguasai berbagai macam ilmu dan keterampilan. Pada tahun 1908, di usia 24 tahun, karena Rohana Kudus lahir tahun 1884, dia menikah dengan Abdul Kudus, ya, seorang yang kemudian akan mendukung semua perjuangan istrinya nantinya. Abdul Kudus yang juga seorang pejabat hukum, sama seperti ayahnya, yang mendampingi Rohana Kudus dalam berbagai kiprah yang akan dijalaninya di tahun-tahun yang akan datang. Pada tahun 1911, di tahun ketiga pernikahannya, Rohana Kudus itu mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia. Yang sekolah kerajinan Amai Setia ini menjadi model bagi sebuah pendidikan
yang nanti akan disebut Rohana Kudus sebagai mengangkat ya perempuan untuk bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam peradaban. Rohana Kudus bukan pejuang emansipasi feminis yang kemudian ingin menyamaratakan kaum perempuan dengan kaum laki-laki atau bahkan memperjuangkan perempuan untuk melawan laki-laki. Tidak, dia mengatakan dalam sebuah kutipan yang terkenal, bagaimanapun juga perputaran zaman, tidaklah kita tujukan untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Kita membawa perubahan, tapi perubahan yang kita bawa itu adalah bagaimana perempuan mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu, supaya bisa menjalankan tugasnya di dalam peradaban, setara dengan laki-laki memberikan kontribusi. Yakni bahwa jangan sampai perempuan tidak bisa mendapatkan akses pendidikan, yang dengan itu dia tidak memiliki ilmu untuk bisa memberikan sesuatu bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi negaranya, bagi peradabannya. Jadi perempuan harus cerdas, harus pintar, karena dia menjalankan tugas-tugas besar dalam peradaban, termasuk nanti untuk mendidik anak-anak yang dilahirkannya. Jadi ini pandangan yang sangat progresif, tapi tetap dalam pagar syariat yang kokoh, yang kemudian difahami oleh Siti Rohana Kudus. Beliau di Sekolah Kerajinan Amestia, kemudian mengajari muridnya berbagai ilmu, membaca, menulis, bahasa, matematika. Tapi juga beliau mengajarkan keterampilan-keterampilan, menyulam, menjahit, ya, dan lain sebagainya kepada murid-muridnya ini. Dan Rohana Kudus ini memang jiwa mengajarnya itu sejak kecil. Konon waktu kecil itu beliau itu sering mengumpulkan anak-anak tetangga untuk diajari apa yang dia baru pelajari gitu ya. Baru ngerti apa, kumpulin anak tetangga, ajarkan. Itu sejak kecil, bahkan termasuk dalam mengaji Al-Quran, ya, di dalam ilmu-ilmu agama, itu dia juga ajarkan seperti itu. Jadi luar biasa Rohana Kudus ini dalam semangatnya untuk mengajar. Dan Sekolah Kerajinan Amai Setia ini kemudian menjadi salah satu pelopor sekolah yang juga membangun kewirausahaan. Kenapa? Karena Rohana Kudus mengarahkan murid-muridnya untuk dalam mengerjakan kerajinan-kerajinan, sulaman, jahitan, kemudian rajutan, dan lain sebagainya, itu berstandar ekspor, berkualitas ekspor. Dia hubungi ya relasi-relasi Belandanya untuk bisa memasarkan hasil karya murid-muridnya ini, yang sampai pada saat itu bahkan hasil kerajinan Amai Setia ini dibawa ke negeri Belanda sebagai barang ekspor dari Minangkabau. Ini luar biasa, di rajutan, ya, kemudian sulaman, kemudian jahitan dari Sekolah Kerajinan Amai Setia ini yang berdiri tahun 1911 ini kemudian dibawa ke negeri Belanda sebagai barang kerajinan ekspor yang berkualitas tinggi. Rohana Kudus mendidik murid-muridnya dengan tegas, dengan disiplin, dengan keras, dengan penuh kelembutan, dan ini membuat murid-muridnya menjadi sangat mencintainya. Maka agak mengejutkan ketika pada tahun 1916 ada salah satu kejadian yang cukup menghentak dalam kehidupan Rohana Kudus, yaitu ada seorang muridnya yang sangat dekat dengannya, yang dididik sampai sangat pintar, itu berani mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntutnya dengan tuduhan pelanggaran keuangan atau dengan tuduhan penyalahgunaan keuangan terhadap sekolah. Hal ini menyebabkan Sekolah Amai Setia pada saat itu untuk sementara dia dinonaktifkan, diberhentikan dari jabatan sebagai direktur atau direktris, kemudian harus menghadapi urusan di pengadilan. Suaminya Abdul Kudus yang mengerti soal hukum dengan gigih, ya, membela istrinya di pengadilan dengan jalur hukum sampai semua tuduhan itu akhirnya mentah dan tidak terbukti. Tetapi Rohana Kudus kemudian memilih untuk meninggalkan Sekolah Amai Setia, khawatir akan terjadi konflik yang lebih panjang dan masalah dengan murid-muridnya. Kemudian dia pergi ke Bukit Tinggi, pindah ke Bukit Tinggi, di mana kemudian di Bukit Tinggi dia mendirikan sekolah yang bernama Rohana Kudus School. Ya,
Yang ini kemudian menjadi tempatnya untuk menggembleng murid-muridnya yang baru. Berdasar pengalaman yang terjadi di Sekolah Kerajinan Amai Setia, Rohana Kudus kemudian berhati-hati dalam memilih orang-orang di dekatnya untuk mengelola sekolah ini. Tapi di sekolah ini kemudian Rohana Kudus ya membangun sebuah sistem yang terintegrasi antara pendidikan dan bisnis. Bagaimana murid-muridnya kemudian dia biayai dan dia jalankan manajemennya untuk menjadi para perajin-perajin hebat dengan produksi yang tinggi. Termasuk bagaimana Rohana Kudus kemudian belajar kepada beberapa perempuan etnis Tionghoa untuk bordir. Teknologi baru yang diperkenalkan pada saat itu teknologi bordir dengan mesin jahit merek Singer. Ya. Dan kemudian Rohana Kudus melangkah lebih jauh, dia menjadi agen mesin jahit merek Singer ya untuk kemudian wilayah Sumatera Barat. Ini luar biasa sampai dia kemudian menjadi seorang agen. Ini jarang sekali orang pribumi bisa mendapatkan kepercayaan untuk menjadi agen sebuah merek brand yang terkenal pada saat itu, yaitu brand Singer, mesin jahit merek Singer. Sepanjang kemudian dia mengurus pendidikan, mengurus kerajinan dan lain sebagainya ini, Rohana Kudus tidak berhenti dari aktivitas untuk mencerdaskan masyarakat ya. Dia menulis surat kepada Sultan Mangaraja, pemimpin redaksi dari dan pemilik dari surat kabar yang sangat terkenal pada saat itu yang bernama Utusan Melayu. Nah, Utusan Melayu ini waktu itu oplahnya cukup besar di seluruh Sumatera. Rohana Kudus menulis mengatakan bagaimana kalau Utusan Melayu memiliki surat kabar yang khusus ditujukan untuk perempuan. Karena pasar surat kabar untuk perempuan ini masih belum ada. Dan padahal perempuan-perempuan ini tentu kesulitan untuk memahami bahasa Belanda, kesulitan untuk mengakses sumber-sumber literasi dari bahasa Belanda. Dia harus diajari dalam bahasa Melayu. Dan inilah yang kemudian diajukan oleh Rohana Kudus. Kita bikin surat kabar untuk perempuan dalam bahasa Melayu. Apa itu? Nah, kemudian dinamakanlah surat kabar ini Sunting Melayu. Sunting Melayu itu dari kata sunting. Sunting itu hiasan perempuan ya. Tapi juga bisa dipelesetkan menjadi sunting, artinya editing ya. Melakukan penyuntingan yang dilakukan oleh Rohana Kudus sebagai pemimpin redaksi sekaligus editor dari Sunting Melayu yang kemudian terbit dan ternyata luar biasa sambutan di tengah khalayak, menjadi sarana literasi perempuan yang sangat hebat. Rohana Kudus mengawal redaksi Sunting Melayu sampai kemudian dia juga mendirikan surat kabar lain yang bernama Putri Hindia misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi kiprah kewartawanan yang luar biasa dari seorang Rohana Kudus. Meskipun pergaulannya luas dengan orang-orang Belanda, jangan dipikir Rohana Kudus ini kemudian ke barat-baratan atau dia menjadi seorang wanita yang tidak ingat bagi perjuangan bangsanya. Pada saat terjadi revolusi dan perang kemerdekaan, Rohana Kudus justru sangat aktif bergerak menyemangati perjuangan bangsanya melalui tulisan-tulisannya di surat kabar. Bahkan Rohana Kudus adalah inisiator dari penyelundupan senjata-senjata dari pasukan perjuangan dan gerilya yang ada di Bukit Tinggi, di Koto Gadang sampai ke Kota Padang. Yang waktu itu bahkan Rohana Kudus menyelundupkan senjata, mengatur penyelundupan senjata untuk para pejuang melalui para ibu yang membawa buah dan sayuran melintasi Ngarai Sianok yang kemudian menjadi lalu lintas ramai pada saat itu. Inilah Rohana Kudus yang begitu luar biasa ya di dalam kiprahnya dalam berbagai zaman. Ketika dia kemudian menjadi seorang wartawan, ketika dia kemudian menjadi seorang guru dan menjadi sekolah Rohana Kudus yang didikannya menjadi sekolah bisnis untuk perempuan yang sangat luar biasa, dia juga kemudian menjadi seorang yang menyemangati perjuangan melalui tulisan-tulisannya. Bahkan juga Rohana Kudus pun kemudian menjadi inisiator cara-cara perjuangan termasuk penyelundupan senjata yang sangat-sangat canggih ini. Ini menjadikan Rohana Kudus salah satu wanita Minangkabau yang paling dahsyat dan berpengaruh
dalam masa perjuangan kemerdekaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran hebat dari Siti Rohana Kudus. Mungkin sekali sambil menikmati kerupuk sanjay merek Rohana Kudus yang sangat terkenal lezatnya itu dan pedasnya itu. Nah, orang kedua yang akan kita bicarakan adalah orang yang cukup terkenal karena namanya menjadi nama jalan arteri di banyak kota besar di Indonesia. Bahkan ada guyonannya ya, kalau pas Ramadan Anda sedang berada di jalan ya pada jam 17.30, maka Anda tidak bisa buka puasa di rumah. Itu adalah HR Rasuna Said, gitu ya, bukan HR Bukhari dan Muslim, tapi HR Rasuna Said. Inilah Hajah Rangkayo Rasuna Said, lahir pada tahun 1910 di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai putri dari seorang saudagar dan aktivis Minang, Haji Muhammad Said. Hajah Rangkayo Rasuna Said mengenyam pendidikannya di sekolah agama pada saat itu. Kemudian beliau pindah ke Padang Panjang untuk bersekolah di Diniyah Putri School, sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang, di mana juga beliau akan berjumpa dengan tokoh kita yang ketiga yang nanti akan kita bahas, yaitu Syekhah Rahmah El-Yunusiah. Di Diniyah Putri Padang Panjang ini, dia belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu khusus, ilmu-ilmu seperti bahasa, matematika, dan lain sebagainya, yang kemudian juga diajarkan di Diniyah Putri Padang Panjang. Pada saat itu, ya darahnya sebagai putra seorang aktivis, putra seorang pejuang, rupanya menggelegak ya. Dia sangat ingin menyampaikan bahwa perjuangan tidak hanya bisa ditempuh melalui pendidikan semata-mata, tapi nantinya juga harus mengarah ke politik, di mana kemudian ketika itu ya, idenya ini cukup radikal ya di tengah-tengah sekolah Diniyah Putri Padang Panjang yang masih berusaha untuk tetap menjaga eksistensinya dengan tidak terlalu vokal kepada pemerintahan kolonial Belanda. Nah, karena idenya ini ditolak, kemudian Hajah Rangkayo Rasuna Said ini keluar kemudian dari Diniyah Putri Padang Panjang dan kemudian berdiskusi intens dengan Haji Rasul. Haji Rasul ini adalah ayahanda dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Nama asli Haji Rasul adalah Haji Abdul Karim Amrullah. Beliau juga adalah salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Makkah Al-Mukarramah. Nah, dalam diskusi dengan Haji Rasul inilah ya semakin meneguhkan sikap seorang Rasuna Said bahwa Islam itu mengajarkan perubahan radikal, melawan penjajahan, melawan orang-orang yang kemudian mengeksploitasi apalagi kaum muslimin di Minangkabau pada saat itu, dan tentu musuh itu adalah penjajah kolonial Belanda yang bercokol di sana. Nah, bergabung dengan Sumatera Tawalib ya, mengajar di sekolah-sekolah milik Sumatera Tawalib dilakukan oleh Rasuna Said pada saat itu, tetapi pada tahun 1926 tanpa dinyana-nyana, mungkin karena gagasan radikalnya luar biasa, Rasuna Said bergabung dengan Sarekat Rakyat. Kita tahu Sarekat Rakyat ini adalah pecahan dari Sarekat Islam yang cenderung ke kiri-kirian atau komunis, dipimpin pada waktu itu oleh pemberontak komunis di Minangkabau yang bernama Haji Misbah. Memang unik, Sarekat Rakyat di Sumatera Barat berbeda warna dengan Sarekat Rakyat di Jawa yang dipimpin oleh orang-orang komunis dan ateis seperti Semaun, Darsono ya, dan tokoh-tokoh lain binaan Menir Snevlit. Sementara di Sumatera dia dipimpin oleh para haji ya, yang kemudian mengadakan pemberontakan namun gagal pada tahun 1926. Nah, kemudian Rasuna Said bergabung menjadi pemimpin Sarekat Islam. Nah, beliau menemukan jalan. Oh, ini Sarekat Rakyat ini terlalu radikal yang kemudian diisi oleh banyak orang kiri. Kemudian beliau bergabung dengan Sarekat Islam. Ya, waktu itu kemudian banyak berdiskusi juga dengan Agus Salim sebagai salah satu
pemimpin syarikat Islam di tingkat nasional. Kemudian Rasuna Said bergabung juga dengan PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia, sebuah organisasi yang kemudian juga aktif dalam pendidikan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam mengajarkan berbagai siasat kejuangan dan pendidikan untuk pembebasan atau untuk memerdekakan ya masyarakat dari belenggu penjajahan. Terus aktif bergerak ke sana kemari. Pada tahun 1928 Rasuna Said menikah dengan seorang pria yang kemudian memberinya satu keturunan, seorang putri, ya, yakni Duski Ahmad. Dengan pernikahan ini ternyata hanya bertahan beberapa tahun, kemudian mereka harus bercerai karena aktivitas kejuangan dari Rasuna Said yang luar biasa ya. Jadi bagi dia perjuangan lebih besar daripada keluarga. Bagi dia ya, perjuangan lebih penting daripada suami, sehingga mereka akhirnya bercerai. Tak lama Rasuna Said menikah lagi dengan seorang pria lain yang kemudian juga pernikahannya bertahan hanya kurang lebih 1 tahun di tahun 1937. Ini menunjukkan yang sangat-sangat menonjol dari Rasuna Said adalah sebuah semangat juang yang menyala-nyala. Ini pula yang di dalam PERMI ya, menjadikan Rasuna Said sangat menonjol, dan Rasuna Said itu mungkin perempuan pertama yang terkena speak delik atau delik pidato. Seorang yang pidatonya sangat fasih luar biasa, menyerang pemerintah kolonial Belanda di forum-forum umum. Ketika dia berpidato, 1.000 orang, ya, 1.500 orang, 300 orang, 500 orang hadir untuk mendengarkan pidato-pidatonya yang membakar semangat. Pada tahun 1932 dia menyusun sebuah pidato yang berjudul Langkah-langkah Memerdekakan Indonesia. Wah, ini sebuah pidato yang luar biasa radikal ya bagi pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Jadi, masuk pidatonya judulnya Langkah-langkah Memerdekakan Indonesia, dibacakan di depan khalayak ramai yang waktu itu PID atau polisi rahasia Belanda langsung bergerak cepat untuk menangkap Rasuna Said dengan tuduhan penghasutan massa melawan pemerintah. Nah, ini menjadikan tadi Rasuna Said menjadi perempuan pertama di Indonesia yang terkena speak delik atau delik pidato. Gara-gara pidatonya dia ditangkap. Gara-gara ucapannya di depan khalayak umum dia ditangkap. Rasuna Said kemudian di tahun 1932 itu dipenjarakan oleh Belanda. Tak cukup di Minangkabau, dia diangkut dengan kapal menuju ke Semarang untuk ditahan selama lebih dari 2 tahun di Semarang. Selama itu dia tetap aktif bersurat-suratan, bahkan juga kadang masih menulis di media, di koran-koran, yang kemudian tulisan-tulisan itu diselundupkan keluar penjara oleh para pembesuknya untuk kemudian diterbitkan di surat kabar yang dengan gegap gempita memuat tulisannya, karena memang selalu penuh dengan semangat. Ada satu surat luar biasa yang kemudian menjadi kutipan dahsyat dari Hajah Rangkayo Rasuna Said. Kurang lebih beliau mengatakan, ini perjuangan kita adalah perjuangan suci di sisi Allah. Kalau kita mau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu, maka kita akan memperoleh 2 kemuliaan sekaligus. Yang pertama adalah Indonesia yang merdeka. Yang kedua adalah surga di akhirat yang menanti kita semua. Bahkan kalaupun kita gagal, tapi ini tidak boleh. Nah, ini kalimatnya yang sangat unik gitu. Bahkan kalaupun kita gagal, tapi ini tidak boleh, gitu ya. Beliau mengatakan kita masih tetap akan mendapatkan surga yang agung di sisi Allah, meskipun Indonesia mungkin belum merdeka dari tangan perjuangan kita, tapi mungkin oleh anak-anak kita. Jadi ini semangat luar biasa yang selalu didengungkan oleh Rangkayo Rasuna Said. Pokoknya Indonesia harus merdeka, berapapun harganya, apapun taruhannya. Termasuk bagaimana beliau berkorban sebagai seorang perempuan, rela untuk sampai rumah tangganya tidak terlalu dia pikirkan, dia terus bergerak. Termasuk ketika kemudian pada tahun 1938 dia memilih pindah ke Medan. Kenapa? Karena ketika dia beraktivitas di PERMI dengan
segala pengajaran, pendidikan, kemudian dia menulis di berbagai surat kabar dengan nada keras ya, ketika PID menekannya, ketika PID terus mengejar-ngejarnya, ternyata dia tidak mendapatkan pembelaan dari para tokoh Permi yang kemudian tidak sanggup untuk berbicara kepada pemerintah kolonial untuk membela hak-haknya. Beliau kecewa, kemudian pindah ke Medan pada tahun 1938. Di Medan beliau tetap aktif menulis ya, membuat sebuah surat kabar di Medan yang kemudian menjadi terkenal sampai ke Jawa. Pada saat itu bahkan ditulis oleh majalah penyebar semangat. Ya, surat kabar yang didirikan oleh Rangkai Rasuna Said di Medan ini begitu berpengaruhnya, surat kabar khusus perempuan yang sangat keren pada zaman itu. Sayang, surat kabar ini harus tutup karena banyak pelanggannya yang tidak mampu untuk membayar biaya langganan, sehingga dan masalah pendanaan ini menjadi sandungan yang berat untuk tetap melanjutkan surat kabar yang dipimpin oleh Rangkai Rasuna Said. Ketika Jepang datang pada 1943, pada saat itu kemudian Rasuna Said kembali ke Minangkabau dan kemudian ya, dia bergabung dengan Gyugun atau sebuah badan perjuangan nasional yang dibentuk oleh Jepang tetapi dengan cita-cita memerdekakan Indonesia dari segala penjajahan asing. Ya, tentu waktu itu Jepang masih datang dengan propaganda mereka adalah saudara tua. Ya, mereka adalah cahaya Isa, Nippon cahaya Asia, Nippon harapan Asia, ya, Nippon pemimpin Asia. Yang dengan itu mereka mencari simpati rakyat Indonesia untuk berperang di pihak mereka melawan sekutu, melawan Inggris, Belanda, Amerika dan sekutu-sekutunya. Nah, rakyat Indonesia sebagian besar pada tahun-tahun itu 1942, 43 tentu banyak yang bergabung dengan badan-badan perjuangan yang dibentuk oleh Jepang yang sebenarnya nantinya akan diarahkan untuk mendukung Jepang, tapi mereka bergabung dengan kesadaran ini adalah untuk perjuangan. Ini adalah untuk apa yang mereka cita-citakan bersama merdekanya Indonesia. Nah, Rasuna Said ketika itu memimpin untuk seluruh wilayah Sumatera Barat perjuangan perempuan untuk kemerdekaan Indonesia di dalam badan yang dibentuk Jepang tersebut. Ketika Indonesia merdeka, segera Rasuna Said bergabung dengan badan-badan revolusi perjuangan kemerdekaan, termasuk dia bergabung dengan Volksfront, ya, Front Rakyat yang dipimpin oleh Tan Malaka pada saat itu. Gesekan antara kelompok Tan Malaka dengan kelompok nasionalis kemudian turut mempengaruhi, di mana kemudian Rangkai Rasuna Said sempat ditahan selama beberapa hari ya karena perjuangannya yang kemudian segaris dengan perjuangan Tan Malaka, di mana Tan Malaka sendiri di Jawa kemudian ditangkap dan konon dieksekusi, dibunuh karena agitasi-agitasinya yang dianggap membahayakan perjuangan Republik ketika Republik sedang melawan ya agresi militer Belanda pada saat itu. Nah, Rasuna Said terus berjuang di dalam kehidupan kemerdekaan Indonesia, menyumbangkan tulisan-tulisannya tetap kritis dan menulis di berbagai media pada saat itu, tetap mendidik, ya, mengajar, dan beliau kemudian wafat karena kanker darah pada tahun 1965, meninggalkan seorang putri dan banyak cucu ya, alhamdulillah. Dan Hajah Rangkai Rasuna Said adalah perempuan ke-9 yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Seorang wanita hebat, wanita yang militan dalam perjuangannya, bergabung dengan banyak lembaga-lembaga perjuangan demi satu cita, Indonesia merdeka. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, tokoh kita yang ketiga ini juga sangat istimewa. Meskipun beliau belum mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional, tapi pada tahun 2013 beliau telah mendapatkan bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Indonesia. Ini insya Allah mudah-mudahan tinggal selangkah lagi. Di pengusulan berikutnya beliau bisa menjadi pahlawan nasional. Nah, Syekhah Rahmah El-Yunusyah adalah seorang perempuan kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat,
Lahir pada tahun 1900 dari keluarga yang sangat terpelajar, keluarga ulama sekaligus yang mendirikan institusi pendidikan yang nanti akan dipimpin oleh kakaknya bernama Diniyah School. Kakaknya adalah Muhammad Labai Al-Yunusi yang kemudian memimpin Diniyah School pada saat itu. Nah, Syekh Rahmah Al-Yunusiah pada saat itu bersekolah di sekolah yang dipimpin oleh kakak kandungnya ini, tetapi pada saat itu dia sudah mulai memberikan protes kepada kakaknya. Kenapa? Sekolah ini mencampur antara putra dan putri, mencampur antara laki-laki dan perempuan. Padahal dalam kenyataannya selain aturan syariat sekaligus seharusnya sekolah laki-laki dan perempuan itu dipisah. Ilmu yang diperlukan oleh seorang laki-laki dan ilmu yang diperlukan oleh seorang muslimah perempuan itu berbeda menurut Rahmah Al-Yunusiah. Terus dia mencoba untuk berdialog, berdiskusi dengan kakaknya. Dia kemudian selain bersekolah di Diniyah School, memperbanyak ilmu dengan datang kepada para ulama pada saat itu, misalnya Haji Rasul, Ayahanda Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah ya namanya. Kalau Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, kepada Ayah Hamka dia belajar ilmu fikih, belajar mendalami ilmu alat, nahwu, sharaf, balaghah dalam bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian dia juga mendatangi ulama-ulama lain ya di berbagai tempat. Dicatat oleh Hamka, Rahmah Al-Yunusiah bersama beberapa teman perempuan yang diajaknya adalah murid perempuan pertama di Suro Jembatan Besi yang diasuh oleh Haji Rasul ayahnya, yang pada saat itu menjadi pembesar dari gerakan Sumatera Tawalib yang merupakan gerakan pembaharuan pendidikan keagamaan di Sumatera Barat. Rahmah Al-Yunusiah yang selalu haus akan ilmu tidak berhenti ya, dia terus mendatangi ulama-ulama untuk melakukan ya talaki atau belajar secara langsung, dan dia sampai kadang ketika ada ulama menolak untuk mengajari perempuan, dia perjuangkan dengan keras supaya dia bersama teman-teman perempuannya bisa belajar. Akhirnya pada tahun 1923, Rahmah Al-Yunusiah ya, mendirikan Diniyah Putri yang waktu itu beliau sebut Kuliatul Banat atau kuliah untuk perempuan sebagai bagian dari Diniyah School. Dengan dukungan dari kakaknya yang kemudian terbuka matanya bahwa memang pendidikan putri ini sesuatu yang penting, maka kemudian dia merekrut kawan-kawan ya seperguruannya untuk menjadi guru-guru di Diniyah Putri Padang Panjang ini atau Kuliatul Banat. Rahmah Al-Yunusiah mengajarkan ilmu-ilmu dasar-dasar agama, ilmu alat berupa bahasa, nahwu, sharaf, dan lain sebagainya. Kemudian juga mengajarkan tafsir Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabi, mengajarkan usul fikih dan fikih bahkan kepada para siswi muslimah. Ini satu terobosan yang luar biasa karena pada saat itu tentunya ya mana ada perempuan belajar sedemikian intens dalam ilmu-ilmu yang nanti akan menjadi bekal keulamaan perempuan di masa yang akan datang. Ketika berada di Diniyah Putri ini pula, ya, bersekolahlah tadi tokoh kedua kita Rasuna Said di situ. Sehingga antara Rahmah Al-Yunusiah dan Rasuna Said dalam berbagai dialog dan diskusi, mereka sering berbeda pendapat tapi terus-menerus untuk saling ya memperkaya wawasan dengan dua sudut pandang yang berbeda ini, termasuk diantaranya nanti mereka akan berbeda tajam dalam pandangan tentang kurikulum politik, ya, kurikulum politik di Diniyah Putri Padang Panjang ini. Rasuna Said ya mengusulkan bahwa ini perlu dimasukkan kurikulum politik untuk kemerdekaan Indonesia di dalam sekolah, gitu ya. Ya, sementara Syekh Rahmah Al-Yunusiah mengatakan urusan politik itu nanti akan menjadi kesadaran sendiri bagi murid-murid Diniyah Putri ketika mereka sudah alumni dan sudah berkiprah di bidangnya masing-masing.
kalau diajarkan di dalam sekolah tentunya akan membahayakan eksistensi sekolah tersebut. Tapi kalau kemudian kita ya tetap mendidik mereka sesuai dengan apa yang menjadi kurikulum sekarang, sudah otomatis nanti keluar itu pasti punya kesadaran politik gitu ya. Tidak perlu diajarkan di sekolah, tapi nanti mereka pasti punya akan kesadaran politik dan akan dinaungi oleh lembaga-lembaga politik yang ada. Ini memang pada saat itu terjadi perbedaan pendapat tajam itu sehingga Rasuna Said keluar dan pindah ke Padang dengan cerita yang sudah kita kemukakan tadi. Adapun Rahma El-Yunusiah tetap mengajar di Diniyah Putri ini, Padang Panjang, dan secara menarik nantinya pun ternyata beliau akan bergabung dengan Partai Masyumi, bergabung dengan PERMI atau Persatuan Muslimin Indonesia, dan lain sebagainya yang juga beraktivitas secara politik. Jadi meskipun beliau sempat tidak menyetujui usulan Rasuna Said untuk memasukkan kurikulum politik ke dalam sekolah, tapi meskipun sekolahnya itu tidak mengajarkan ilmu politik secara khusus, tapi sebagai kepala sekolah beliau beraktivitas politik juga dengan sangat intens untuk menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Itulah Syekh Rahma El-Yunusiah pada saat itu. Beliau juga kemudian terus ya memperkaya ilmu-ilmu yang diajarkan di Diniyah Putri sampai kemudian menuju ke berbagai tempat termasuk untuk menggalang dana. Apalagi pada tahun 1926 terjadi gempa besar di Padang Panjang yang menghancurkan hampir seluruh kota. Sampai dikatakan separuh penduduk Padang Panjang pada saat itu mengungsi keluar. Di Diniyah Putri sendiri bangunan yang belum lama dibangun ya, tahun 1923, di tahun 1926 itu hancur. Dan bahkan ada seorang guru yang menjadi korban gempa karena tertimpa runtuhan bangunan. Setelah itu Syekh Rahmah ya bergerilya untuk mencari dana bagi pembangunan kembali Diniyah Putri, meskipun dia telah merintisnya dengan bangunan yang sangat sederhana yang beratap rumbia, berlantai tanah ya, di mana murid-murid duduk di bawah ya, kemudian gurunya mengajar di papan tulis yang tersedia. Beliau sempat ya pergi ke Medan ya untuk kemudian menemui para tokoh Islam di sana, termasuk beliau tidak ragu untuk menggalang dana. Beliau pergi ke Siak Sri Indrapura menemui Sultan Siak, dan ketika itu Sultan Siak memberikan bantuan dana untuk pembangunan Diniyah Putri. Beliau bahkan kemudian pergi ke Aceh untuk bertemu dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, pusat ulama seluruh Aceh. Ya, Tengku Datbereh sebagai pemimpin ulama Aceh pada zamannya juga sangat menghormati Syekh Rahma El-Yunusiah sebagai ulama perempuan terkemuka di wilayah Sumatera pada saat itu. Syekh Rahma El-Yunusiah juga kemudian sangat intens ya tergabung di dalam pada zaman Jepang misalnya pada Hahanokai atau lembaga kebangsaan perempuan yang beliau menjadi pemimpin di seluruh Minangkabau, dan pada saat itu bertemu kembali dengan Rasuna Said yang menjadi partnernya, mitranya di dalam pembinaan perempuan untuk kebangsaan dan kemerdekaan itu. Demikian pula Syekh Rahma El-Yunusiah ya pada saat itu terus mengembangkan sekolahnya sehingga menjadi berjenjang-jenjang. Termasuk beliau mendirikan Kuliatul Muallimat atau sekolah guru, Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah, sekolah guru perempuan. Jadi akhirnya Diniyah Putri ini tidak hanya memberikan pendidikan di level dasar maupun menengah, tapi sampai kepada tingkat pendidikan guru, yang dengan itu dicukupi kebutuhan guru di berbagai sekolah yang lain. Pada berbagai masa, Diniyah Putri Padang Panjang ini banyak dilobi oleh berbagai organisasi keagamaan untuk digabungkan dengan lembaga mereka. Misalnya PERMI pernah meminta agar Diniyah Putri Padang Panjang bergabung dengan PERMI. Tapi Syekh Rahma mengatakan kalau PERMI hancur, bagaimana nasib sekolah-sekolah di bawah naungannya? Bagaimana sebuah kumpulan yang besar akan dipertanggungjawabkan ketika kemudian dia ya bertabrakan dengan pemerintah kolonial lalu seluruh sekolahnya ditutup. Pendidikan akan menjadi putus dengan cara itu. Maka biarlah Diniyah Putri tetap berdiri di atas kakinya sendiri, tidak perlu dinaungi, tetapi dia akan terus bertahan untuk berjuang ya sedapat-dapat yang dia bisa tunaikan. Demikian pula di Muhammadiyah dicatat oleh Hamka juga pernah mengajukan kepada Syekh Rahma El-Yunusiah agar sekolah Diniyah Putri Padang Panjang ini berdiri di bawah naungan Muhammadiyah. Tetapi karena waktu itu ya
tentu akan ada pergesekan-pergesekan antara kaum tradisionalis dengan kaum modernis dalam pergerakan Islam di Sumatera Barat. Syekh Rahmat mengatakan Diniyah Putri Padang Panjang akan tetap menaungi dan menampung semua kaum muslimat, siapapun dia, untuk bisa bersekolah, mendapatkan mengenyam pendidikan di Diniyah Putri ini. Jadi jangan sampai gara-gara bergabung dengan Muhammadiyah misalnya, dari kalangan yang pemahaman keagamaannya lebih tradisional kemudian tidak mau menyekolahkan anak-anak perempuannya. Itu juga dicegah oleh Syekh Rahmat Al-Yunusyah pada saat itu. Beliau bergabung dengan Masyumi dalam pergerakan politik sejak zaman Hindia Belanda sampai kemudian masa kemerdekaan. Dan Syekh Rahmat Al-Yunusyah ini ya berkeliling sampai ke sekolah-sekolah di Jawa untuk terus melakukan studi banding, meningkatkan kapasitas pendidikannya di Diniyah Putri. Kemudian bahkan beliau mengunjungi semenanjung Malaysia, pergi ke Pahang, ke Kedah, ke Negeri Sembilan, ke Johor, ke Selangor, ya. Kemudian sampai ke Pinang dan lain sebagainya. Semuanya untuk memberi kuliah maupun beliau sendiri memerlukan untuk belajar kepada sekolah-sekolah Islam yang ada di sana untuk terus meningkatkan kualitas Diniyah Putri Padang Panjang. Syekh Rahmat Al-Yunusyah dikenal dengan mode berpakaiannya yang sangat khas, ya. Tidak banyak pada saat itu yang memiliki, karena beliau memiliki keterampilan jahit, beliau memiliki keterampilan desain mode yang bagus gitu ya. Beliau menentukan seragam untuk sekolahnya dan beliau bisa merancang baju muslimah yang sangat bagus ya untuk ukuran zamannya. Di tahun 1932 misalnya beliau tampil dalam sebuah majalah ya. Waktu itu difoto, kemudian ditampakkan beliau mengenakan jilbab sempurna ya yang menutup sampai ke seluruh bagian depan dan belakang tubuhnya, kemudian memakai baju yang seperti kebaya panjang menutup sampai lengan, dan kemudian memakai kain batik di bawah menutup sampai ke kaki. Ini mode yang sangat luar biasa pada saat itu, ketika di masa itu perempuan Minang masih banyaknya menggunakan kain penutup atas yang berbentuk seperti begonjong ya, rumah gadang, yang kemudian dengan cara itu maka bagian leher ini terbuka. Nah, Syekh Rahmat Al-Yunusyah desain kerudung yang bisa menutup sampai ke bagian dagu, yang itu akan menjadi mode yang terus dia pertahankan, termasuk ketika mengunjungi Universitas Al-Azhar pada tahun 1957. Ini sebagai kunjungan balasan pada tahun 1953, Syekh Abdurrahman Taj, Syekhul Azhar, Imam Besar Al-Azhar itu berkunjung ke Diniyah Putri Padang Panjang. Dan pada saat itu Syekh Abdurrahman Taj sangat kagum, sangat luar biasa melihat sekolah putri muslimah yang begitu maju. Sampai kemudian beliau mulai membicarakan gagasan-gagasan itu di Mesir untuk mendirikan kuliah muslimah di Al-Azhar, tetapi gagasan beliau belum mendapat sambutan yang memadai saat itu. Maka beliau mengundang Syekh Rahmat Al-Yunusyah untuk berpidato di Universitas Al-Azhar pada tahun 1957, dan pidatonya Syekh Rahmat Al-Yunusyah ini menjadi pidato luar biasa yang sangat dahsyat ya, karena kemudian mempengaruhi Universitas Al-Azhar untuk akhirnya pada tahun 1961 membuka kuliah lil banat atau kuliah lil banat, yang kemudian menjadi model perguruan tinggi untuk muslimah di dunia. Dan Syekh Rahmat dengan penampilannya ini kemudian menjadi trendsetter di Mesir. Bagaimana memakai jilbab, bagaimana memakai kain yang menutup aurat dengan sempurna, ini menjadi trendsetter. 1961 berdiri Kuliatul Banat di di Universitas Al-Azhar sebagai bagian dari pengaruh Syekh Rahmat Al-Yunusyah. Dan gelar Syekhah atau profesor perempuan adalah gelar pertama yang diberikan Al-Azhar. Belum pernah ada sebelumnya profesor perempuan yang ada di dunia ini yang kemudian diberikan gelarnya oleh Al-Azhar. Demikian pula ternyata sekolah Diniyah Putri Padang Panjang merupakan sebuah sekolah putri muslimah pertama di seluruh Nusantara kita. Ukir prestasi yang luar biasa dari Syekh Rahmat Al-Yunusyah, mungkin dalam catatan pemerintah Indonesia dianggap dinodai oleh keterlibatan beliau dan Partai Masyumi dalam PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, yang beliau bahkan sampai ikut bergerilya selama 3 tahun memprotes kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno yang dekat dengan komunis, dengan Nasakom pada saat itu. Syekh Rahmat Al-Yunusyah sendiri sempat menjadi anggota DPR
dari Partai Masyumi, tapi kemudian jarang menghadiri sidang karena dia melihat dominannya pengaruh PKI atau komunis di dalam parlemen. Dia memilih mengurus sekolah daripada berbicara di parlemen, duduk bersama dengan orang-orang komunis. Sikap kerasnya ini yang membuat dia bergabung 3 tahun bergegas bersama PRRI, kemudian kembali pulang ke sekolahnya untuk meneruskan mengajar, dan tidak lama kemudian beliau wafat dalam keadaan berwudu menjelang salat maghrib. Semoga Allah merahmati beliau, Syekh Rahmah El-Yunusiyah. Dan 3 pahlawan perempuan hebat dari Minangkabau ini, dari Rohana Kudus, Rasuna Said, dan Syekh Rahmah El-Yunusiyah bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Payakumbuh, babelok jalan kayu jati.